sana kami akan menjelaskan hasil dari Tagaya konveksi yang sudah kami kerjakan, mulai dari adjustment sampai post forcing trial balance. Sebelumnya perkenalkan, saya Lorraine Clementine sebagai tutor. Saya Alfred Jonathan dari absen 1. Saya Guardiola dari absen 12. Saya Nivita dari absen 23. Saya Talita Syam dari absen 28. Penjelasan akan dilakukan oleh anggota saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jurnal Tagaya konveksi. Yang pertama itu kita berdasarkan dari rekening penggambar, kita tuh mengkreditkan rekening pusat untuk biasa sebesar 1.050 dan mendebit untuk biaya limitasi sebesar 25.000. Kita pertama masukkan dulu itu saya masukkan bank sekurititas itu 25 karena kita tuh dapat biaya limitasi sebesar 25. Selanjutnya itu masuk cash in bank 1.5. Ini tuh masuk di bawah sama consumer charge. Terus kali ini pendapatan dari bank terus dimasukin di dalam pendapatan yang ini sudah 1.350. Selanjutnya nomor 2 kita akan menghitung biaya pemakaian perlengkapan. Yang pertama itu aktual hotel overhead cost ini untuk pabrik, karena kita nggak ada buat surplus untuk pabrik, jadi kita gunanya aktual hotel overhead cost sebesar 2 juta. Terus pakai surplus di kalau dikaitkan di sini 2 juta. Selanjutnya kita akan menghitung pemakaian untuk supply toko. Itu supply expense sebesar 7.500 dan supply dikreditkan sebesar 500. Terus selanjutnya itu untuk kantong, jadi kita masih didebitkan office supply expense 1.700, terus dikreditkan office supply 1.700. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 3, kita bakal menghitung depresiasi untuk building atau bangunan. Pertama kita hitung depresiasi untuk building toko sebesar 420, terus depresiasi untuk kantor sudah 280 dan untuk depresiasi untuk pabrik, bangunan pabrik sebesar 700 karena kita nggak ada, kita punya aktual hotel cost. Terus kita masukkan akumulasi depresiasi building sebesar 7.400 itu dapat dari jumlah ini. Terus selanjutnya kita bakal menghitung biaya depresiasi peralatan sebesar 1.250. Terus kreditnya kita masukkan akumulasi depresiasi untuk pemakaian untuk perlengkapan peralatan pabrik. Terus selanjutnya kita bakal hitung depresiasi untuk peralatan toko sebesar 125. Terus dikreditkan akumulasi depresiasi untuk toko sebesar 105 juga. Selanjutnya kita bakal menghitung depresiasi untuk peralatan kantor sebesar 105. Terus kreditnya kita masukkan akumulasi depresiasi office equipment. Selanjutnya kita akan menghitung untuk depresiasi kendaraan. Untuk depresiasi kendaraan untuk jabatan menaik itu 50. Terus depresiasi untuk kendaraan pabrik 150 kita gunanya aktual hotel cost lagi. Terus kita menghitung akum depresiasi untuk kendaraannya itu gunanya akum depresiasi kredit kredit. Selanjutnya nomor 4 kita membayar gaji dan upah. Wage and service ini didapatkan dari wage and service expense, wage and service and admin expense, dan juga aktual corporate cost ini dari upah tak langsung. Jadi 16.100. Selanjutnya karena itu belum dibayar, kita menggunakan wage and service payable sebesar 16.100. Itu kita masukin di akun-akunnya wage and service expense sudah 3.700, wage and service and admin expense yang di 400. Terus upah langsung sebesar 2.500. Terus selanjutnya wage and service kita kreditkan. Selanjutnya kita akan menghitung beban yang digunakan pada misalnya bebannya. Pertama itu kita bakal masukin ada cost 2 juta. Terus selanjutnya 750 itu sisanya untuk beban listrik, air, dan telepon 750. Terus untuk ini karena belum dibayar itu gunanya electricity, water, dan telepon payable 750. Selanjutnya untuk kita akan konversikan fat in ke fat out. Fat out ini dapat dari trial balance sudah 7.005. Terus di kreditnya kita masuk fat in karena fat outnya itu lebih gede dari fat innya, itu dari sini. Terus fat innya ini dapat dari trial balance juga. Terus fat payable ini didapatkan dari selisih antara fat out sama fat in. Jadi seperti ini.
akan menghitung insuransi yang kadaluarsa. Di kreditnya itu kita masuk, jadi debitnya itu kita masukkan di sales expense karena itu udah masuk perubahan. Terus kita gunain credit insurance sebesar 600 karena itu lumayan. Selanjutnya kita akan menghitung untuk pajak PPh UMKM final sebesar 0,5%. Jadi setiap merchandise dikurang sama PPh UMKM finalnya, terus dikurang sama import tax-nya. Hasilnya itu segini. Terus karena kita juga berbayar dimasukkan dari income tax payable sebesar 848.350. Selanjutnya kita melakukan penentukan BOP. RP ini dapat menjadi trial balance-nya 200, terus income itu selisih antara factorial cost sama actual cost. Itu dapat jadi jumlah perhitungan aktual di gaji ini. Nah, selanjutnya income story kita geser ke sini untuk ini COGS-nya bisa 250. Terus untuk totalnya itu 76.713 menjadi 50. Kita mengerjakan worksheet yaitu ada dari trial balance. Trial balance itu kita pindahin saldonya itu dari trial balance 31 Desember 2025. Lalu selanjutnya itu adjustment. Adjustment itu kita isi sesuai saldo yang ada di jurnal adjustment kita yang sebelumnya. Lalu selanjutnya kalau adjusted trial balance itu dari trial balance debit trial balance ditambah debit adjustment. Tapi kalau kebalikannya itu dikurang. Lalu selanjutnya itu ada income summary. Income summary ini kita isinya tentang pendapatan dan juga beban. Dimulai dari sales of requisite inventory sampai dengan income tax expense. Lalu selanjutnya itu balance sheet. Balance sheet itu kita isi dari akun cash in bank sampai Abdullah drawing. Nah, ini semua kita total. Income summary dan balance sheet itu debit kreditnya tidak balance. Nominal ini buat ditambahin dengan nominal debit, yang ini nominal kredit. Ini tuh dari net profit after tax. Just costing. Yang pertama, harga pokok PBT awal periode ini didapatkan dari kartu harga pokok biaya bahan baku 27.500. Nah, biaya produksi Desember ini didapatkan dari kartu harga pokok biaya bahan baku 27.500 ini ditambah sama 17.042.500. Jumlah ini didapatkan dari harga awal periode ditambah biaya produksi, hasilnya 54.450. Terus tabel yang kedua, biaya bahan yang 44.922.500 itu didapatkan dari jumlah kartu harga pokok yang biaya bahan, biaya tenaga kerja dan BOP. Lalu jumlah ini ditambahkan dari biaya bahan, biaya tenaga kerja dan BOP. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai income statement gaya konveksi. Di sini kita bisa lihat penghasilan itu dimasukkan semua ke sini, yaitu sales of finished inventory, sales discount, dan juga sales cycle. Itu sales of finished inventory dikurang sales discount dan juga sales return, hasilnya net sales. Lalu di sini untuk mendapatkan gross profit kita masukkan akun COGS dan juga good in process factory overhead cost. Lalu untuk beban-beban kita masukkan semua, lalu kita jumlahkan menjadi total operating expense yang dimana 132.475.000. Lalu untuk pendapatan lain-lain kita masukkan juga, yaitu interest revenue dan juga service revenue yang kita totalkan menjadi 23.700.000. Scroll. Lalu untuk other expense, di mana kita masukkan ada bounce service charge, ada interest expense, dan juga ada other expense. Di situ kita totalin juga menjadi nominalnya menjadi 21.100.000. Lalu net profit before tax-nya adalah 285.705.000 dan income tax expense-nya adalah
8.288.750 dan net profit after tax-nya adalah 277.416.250. Selanjutnya adalah equity statement, yaitu Tagaya Konveksi, yang dimana kita mengambil dari Abdullah Equity yang 1 Januari di trial balance dimasukkan di sini, lalu net profit after tax yang tadi kita hitung itu kita masukkan juga, dan juga Abdullah Drawing kita masukkan di sini. Jadi net profit after tax dikurangi Abdullah Drawing menjadikan interest kapital yang sebesar nominal 265.411.250. Lalu Abdullah Equity ditambah dengan interest kapital menghasilkan 1.755.856.250. Jadinya kita akan menghitung balance sheet-nya. Balance sheet ini didapatkan dari balance sheet yang ada di worksheet. Karena itu kita masukkan ke current asetnya atau aktiva lancarnya dimasukin ke sini, ke shipping sebesar 728.190.000. Selanjutnya kita akan memasukkan untuk fixed asset atau aset tetap sebesar 746.100.000 dan total asetnya itu 1.474.290.000. Ketika kita akan masuk ke liabilities and equity, ini tuh liability yang liability ini kan terus sama long term liability. Untuk total liability-nya itu 398.433.350. Dan kita juga masukkan equity-nya sebesar 1.075.856.250. Dan total liabilities and equity itu sama sampai total aset yaitu 1.474.290.000. Lalu yang selanjutnya adalah cash flow, yang dimana kita menggunakan akun cash in bank yang berasal dari trial balance Desember kita masukkan ke sini. Lalu cash receipt operating, semua akunnya kita masukkan ke sini untuk dijumlahkan menjadi total cash receipt yang sebesar 182.495.000. Lalu untuk cash payment-nya juga kita masukin menjadikan totalnya 117.050.000. Jangan lupa untuk bank loan dan interest expense-nya juga dimasukkan. Dan mendapatkan hasil akhir cash in bank 31 Desember 2025 menjadikan 299.145.000. Selanjutnya closing journal. Yang pertama ini menutup pendapatan. Akun pendapatan saldo normal kredit. Supaya jadi nol harus debit, ditutup ke income summary. Sales of finished inventory debit, interest revenue di debit, service revenue di debit, dan income summary di kredit. Yang kedua, menutup BOP ke CLBS. Akunnya CLBS debit dan di factory overhead cost di kredit. Yang ketiga, menutup HPP dan potongan penjualan. Income summary di debit, cost of goods sold di kredit, sales discount di kredit, sales return di kredit. Terus yang keempat, menutup beban. Semua beban di kredit ditutup ke income summary di debit. Terus yang kelima adalah menutup IP Abdullah Equity di debit dan